retail yang ada di kita, perusahaan retail yang ada di kita apa aja? Atau yang di Sukabumi lah, yang gampang. Ayo, ada yang bisa nggak? Ya, terus Matahari ya. Ya oke, banyak. Jadi banyak berkembang sampai dengan terakhir kan kalau cikal bakal di Bandung sih waktu awal itu tahun 2003-an itu kita sudah mulai mengenal yang namanya hipermarket ya. Yang namanya hiper itu kan artinya ya besar gitu kan. Besar itu cikal bakalnya di Bandung itu tadinya Carrefour. Carrefour itu murni itu sahamnya atau pemiliknya negara Perancis. Jadi tidak ada keterlibatan yang lokal orang pribumi. Jadi khusus Perancis itu 2003. Seiring perkembangan kesini sampai dengan saat ini sudah mulai tumbuh kan ya hipermarket yang lain. Misalnya kemarin ada Giant, kemudian juga ada apa namanya ya cukup banyak lah dunia retail yang hipermarket. Nah, tapi perkembangan kesini juga kan sudah mulai diimbangi dengan e-commerce kan ya sekarang ramai ya e-commerce ya, mungkin kita sendiri atau tetangga bentar-bentar paket gitu kan ya. Itu udah sekarang sudah mulai familiar. Tapi kita setidaknya dalam dunia kerja itu adik-adik semua mengenal bahwa yang utama adalah mental. Ya, mental. Jadi kalau yang seperti ini bisa dipelajari. Yang pertama kita punya nilai itu, yang pertama ada kemauan. Ya, jadi pertama itu dulu kita punya nilai di perusahaan ini ada 3. Yang pertama kemauan itu apa? Jadi intinya adalah mau dulu. Ya, mau aja dulu. Ya, yang keduanya apa? Yang keduanya adalah kemampuan, baru kita belajar kan. Setelah belajar kita kan bisa mampu tuh. Ya, mampu melakukan sesuatu hal. Yang ketiganya adalah jujur. Semua yang 2 tadi kalau tidak jujur hancur. Karena apa? Di dunia retail banyak orang tergoda, ini pengalaman nih. Pengalaman ya. Pengalaman di dunia banyak hancur, karir nggak level bawah sampai level atas. Karena masalah ini. Ya, masalah kejujuran ini, integritas. Jadi kita juga harus belajar dari situ. Ya, banyak dari mulai barang kecil sampai barang yang besar, dari mulai yang murah sampai yang mahal. Yang murah, yang kecil, mahal juga banyak kan kita ya. Ya seperti HP barangnya hanya bisa digenggam, tapi harganya bisa jutaan gitu ya. Kalau integritasnya 0 ya hilang. Bisa bayangkan margin HP berapa, kalau ternyata hilang 1 aja berarti kita harus mampu jual berapa unit HP itu gitu kan. Nah seperti itu, jadi kita harus utamakan mental dulu, mau dulu, kemudian kita belajar. Kalau sudah belajar kita insya Allah ada karir gitu, ke depan ada karir. Ya tapi itu tadi dengan harus jujur. Kalau nggak jujur ya seperti itu. Jadi banyak juga apalagi dunia retail sepintas orang melihat enteng gitu gampang. Tapi setelah masuk, waduh jelimet. Ya kita mengenal bisa dilihat barangnya nanti di toko, nanti kita keliling juga. Ada berapa ribu barang tuh. Ya, kemudian yang naik, yang harganya ini naik, yang harganya ini turun. Kemudian ada barang baru dan lain sebagainya. Ya ada istilah aging di sini ya. Aging itu udah berapa lama? Kenapa tidak laku? Bisa cukup jelimet lah gitu ya. Tapi untuk basic, nah kita kenalin aja tentang retail. Nanti akan dijelaskan sama Kang Yogi. Biar kita terbuka. Jadi kadang-kadang kita berkeinginan untuk ke depan misalnya kerja di retail atau retail itu seperti apa, jadi kita terbuka dulu yang basic dulu, setelah itu kan kita baru bisa belajar ya. Kadang-kadang ada juga yang terjunkan memang belajar sendiri, nanti nyari sendiri, tapi relatif lebih lama mungkin. Kalau ini setidaknya terbuka dulu lah retail itu seperti apa di kita, khususnya di kita ada bagian apa aja. Tapi kalau secara keseluruhan dunia retail dengan kompetitor yang lainnya sih relatif sama sih, cuma sistem aja mungkin ada yang berbeda gitu, seperti itu ya. Nanti diperhatikan, nanti ternyata dunia retail itu seperti ini ya, kita juga harus belajar seperti apa gitu kan ya. Ya silakan ya. Kalau ada yang belum jelas kita belajar bicara ya nanti ya. Kalau ada yang nggak bisa atau nggak ngerti, tanyakan dari sekarang, mulai belajar untuk bicara ya. Kalau di kita mungkin dunia sekolah juga sama, nanti kerja juga sama. Kalau misalnya ada pertemuan seperti ini, orang nyarinya yang di belakang, duduknya di belakang gitu agar nggak kelihatan. Jangan orang yang nyari duduk di depan. Itu bisa ketemu di dunia kerja juga sama seperti itu ya. Kita coba usahakan, karena biasanya yang kelihatan itu yang tampil gitu. Setidaknya kita berani untuk di depan, kita bisa mengungkapkan pendapat, atau mungkin kita tidak mengerti kita tanyakan ya. Ini untuk kita belajar ya, karena tidak belajar ini
setidaknya kalau kita punya karir naik, kita juga harus mampu untuk bicara, menjelaskan bagaimana menjelaskan kepada tim gitu kan ya, nggak akan bisa gitu kan. Seperti bapak ibu guru kan udah biasa gitu kan di depan murid gitu. Jadi kita ini aja hal yang kelihatan sepele tapi kita harus belajar, dibiasakan dan berani untuk bicara seperti itu. Ya, sampai sini mungkin dari saya. Silakan nanti kita kalau misalnya lanjut kita boleh, kalau misalnya ada tanya jawab silakan. Tapi sementara tadi basicnya nanti akan disampaikan sama Kang Yogi, setidaknya terbuka wawasan kita tentang big data seperti apa. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya.